Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Banten Elektro, channel seputaran perbaikan elektronik khususnya untuk yang pemula. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini bukan tentang perbaikan, melainkan saya akan membuat rangkaian untuk menggantikan adaptor 12 volt. Di sini saya akan menyalakan kipas fan 12 volt DC tanpa harus menggunakan adaptor teman-teman. Kita akan langsungkan dari listrik PLN 220 volt AC, bisa disebut untuk rangkaian DC to AC atau AC to DC seperti itu. Kita akan membuat rangkaian pengganti adaptor 12 volt untuk menyalakan kipas fan DC 12 volt seperti ini. Oke teman-teman, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah siapkan beberapa komponen. Di sini saya siapkan dioda bridge seperti ini, 4 kaki atau 4 pin, dan juga satu buah kapasitor Milar, dan untuk serinya 400 volt 105 1 mikro. Oke teman-teman, lanjut. Di sini saya siapkan kapasitor Elko, dan untuk nilainya 1000 mikrofarad 25 volt, dan juga satu buah resistor 470 kilo atau 470 K. Dan di sini saya siapkan untuk colokan listrik yang akan terhubung langsung dengan listrik PLN. Oke teman-teman, sebelum kita buat untuk rangkaiannya, terlebih dahulu saya akan cek untuk kipasnya menggunakan adaptor 12 volt untuk memastikan kipasnya berfungsi atau normal. Oke, kita akan coba menggunakan adaptor 12 volt. Kita colokkan ke steger listrik, dan kita akan coba positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, untuk kipasnya berputar teman-teman, semoga kelihatan. Kita ulangin. Oke, mati. Kita akan sambungkan untuk tegangan positif. Oke, kipasnya berputar, maka sudah dipastikan untuk kipasnya normal teman-teman. Dan kita akan buat untuk rangkaian pengganti adaptor dengan beberapa komponen yang sudah saya siapkan. Oke, untuk teman-teman yang ingin tahu cara membuatnya, simak terus videonya, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Ntar saya rapikan kameranya dulu agar enak dilihat. Oke teman-teman, lanjut. Pertama-tama saya siapkan untuk dioda bridge, dan di sini memiliki 4 kaki ataupun 4 pin, dan di sini sudah ditandai dengan tanda plus AC, AC, min. Ini untuk kaki kedua dan ketiga yang akan terhubung langsung dengan listrik PLN teman-teman. Dan untuk kaki pertama dan kaki keempat untuk keluarannya dari AC ke DC teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan jepitkan di sini. Terlebih dahulu saya akan kasih timah. Oke teman-teman, lanjut. Kita siapkan kapasitor Milar, dan kita rapikan untuk kakinya. Oke teman-teman, untuk kapasitor tidak ada positif dan juga negatifnya. Kita bisa pasang secara bolak-balik, tidak jadi masalah, aman, karena tidak memiliki kutub positif dan negatif. Dan untuk kapasitor kita pasang di dioda yang jalur AC teman-teman. Kita pasang di kaki kedua di sini. Oke, seperti ini teman-teman untuk pemasangan kapasitornya, jangan sampai salah. Dan lanjut, kita siapkan resistor 470 kilo. Untuk pemasangan resistor sama teman-teman, kita bolak-balikan, tidak jadi masalah, aman. Ntar saya kasih timah terlebih dahulu.
Oke teman-teman, untuk resistor kita pasang di kaki kapasitor di sini. Oke, seperti ini. Dan untuk kaki satunya kita pasang di kapasitor sebelah sini. Kita paralel. Oke, kita solder. Seperti ini teman-teman untuk pemasangan resistornya. Dan kita potong untuk kakinya agar tidak terlalu panjang. Oke, lanjut kita akan pasang untuk kapasitor elko. Ingat, untuk elko jangan sampai salah, jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Yang ditandai garis ini kutub negatif, dan untuk yang hitam polos positifnya teman-teman. Jangan sampai salah. Ntar saya kasih timah terlebih dahulu. Oke teman-teman, untuk yang ada garisnya yang negatif kita pasang di kaki dioda nomor 4 negatif. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini. Dan untuk yang positif kita pasang di kaki dioda nomor 1 kaki pertama. Kita solder di sini. Oke, seperti ini teman-teman untuk pemasangan kapasitornya. Oke, lanjut teman-teman. Kita pasang kabel yang dari colokan yang terhubung langsung dengan listrik PLN. Di sini untuk kabel yang dari colokan kita pasang di kaki dioda nomor 3. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan untuk kabel satunya kita pasang di kaki kapasitor yang sudah saya paralel dengan resistor. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini untuk pemasangan kabel yang dari colokan. Dan lanjut kita pasang untuk kabel output keluarannya yang akan terhubung langsung dengan kipas pan DC. Di sini saya siapkan kabel yang sudah saya kasih japitan buaya seperti ini. Untuk kabel warna merah positif kita pasang di kaki dioda yang sudah terhubung dengan kaki kapasitor positif. Oke, seperti ini. Dan untuk yang negatif kabel warna hitam kita pasang di kaki dioda nomor 4 yang kita satukan dengan kapasitor yang negatif. Kita pasang di sini. Oke, untuk rangkaiannya seperti ini teman-teman. Sangat simpel dan juga sangat mudah cara membuat pengganti adaptor untuk menyalakan kipas pan DC 12 volt. Dan kita akan uji coba teman-teman apakah rangkaiannya berfungsi atau tidak, seperti itu. Dan kita akan atur untuk kameranya agar enak dilihat. Oke teman-teman, kita akan uji coba untuk rangkaiannya. Dan di sini untuk kabel yang dari kipas pan DC positifnya kita japitkan di positif yang dari rangkaian. Dan untuk yang negatif japitan warna hitam kita satukan dengan negatif yang dari rangkaian di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan kita akan colokkan ke steger listrik 220 volt AC. Perhatikan untuk kipasnya. Oke, untuk kipasnya berputar teman-teman. Mantap. Untuk rangkaiannya berfungsi dengan baik. Kita cabut. Ntar saya akan taruh di bawah untuk rangkaiannya agar enak dilihat. Oke, kita turunkan. Dan kita akan coba colokan
Perhatikan untuk kipasnya teman-teman. Oke, kipasnya berputar, mantap. Untuk rangkaiannya sangat mantap, berfungsi dengan baik. Jika teman-teman tidak memiliki adaptor 12 volt, maka teman-teman bisa membuat rangkaian seperti ini untuk menggantikan adaptor. Jadi tidak perlu menggunakan adaptor untuk menyalakan kipas Pandese 12 volt. Cukup kita buat rangkaian seperti ini. Mantap teman-teman. Kita colokkan lagi. Oke, kipasnya berputar. Kita cabut, maka kipasnya akan mati. Dan kita colokkan lagi. Oke, berputar. Mantap. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula. Dan saya rasa cukup untuk videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.